Bahan Persekutuan Perempuan Wilayah GKI Pondok Indah. Kisah perempuan di Alkitab. Sifra dan Pua. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya, tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, "Sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang mereka telah bersalin." Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, "Lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup." Apa yang muncul di kepala kita ketika mendengar kata membangkang? Tentu konotasi yang umumnya kita temukan adalah konotasi negatif. Orang yang membangkang berarti orang yang mengabaikan perintah dan ketentuan. Alih-alih melakukan hal yang diminta, ia justru bertindak sesuai dengan inisiatifnya sendiri. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah pembangkangan selalu bersifat negatif? Di dalam ilmu teologi dan politik modern, ada sebuah konsep yang bernama civil disobedience atau yang berarti pembangkangan warga. Seorang penulis klasik asal Amerika bernama Henry David Thoreau adalah salah satu orang pertama yang menggagas konsep ini untuk mengabarkan sebuah tindakan melawan hukum yang tertulis yang sengaja dilakukan oleh warga untuk menentang hukum tidak adil dan tidak manusiawi yang berlaku pada saat itu. Namun, gerakan atau tindakan ini dilakukan tanpa kekerasan. Kekristenan dalam sejarahnya juga tak bisa lepas dari tindakan pembangkangan yang dilakukan. Reformasi yang dilakukan oleh Martin Luther sekitar 500 tahun yang lalu bisa pula dilihat sebagai tindakan pembangkangan yang dilakukan oleh seorang imam yang menentang kebijakan yang dibuat oleh Gereja Katolik Roma. Di dalam Alkitab pun kita dapat menemukan banyak sekali kisah mengenai pembangkangan yang dilakukan oleh tokoh Alkitab yang dikenal saleh. Misalnya saja Daniel dan rekan-rekannya yang memilih untuk melanggar aturan raja dan tetap beribadah kepada Tuhan. Selain itu, ada Rehab yang memilih untuk menyembunyikan mata-mata di Yeriko. Ada pula Obadjah yang melanggar perintah ratu dan menyembunyikan para nabi. Di Perjanjian Baru pun terdapat sejumlah tokoh yang melakukan pembangkangan. Misalnya, Petrus yang tetap memberitakan Injil meskipun ia sudah dilarang. Jadi, pembangkangan tidak selalu bersifat negatif. Misalnya saja, kisah yang menjadi permenungan kita hari ini. Di kitab Keluaran dikisahkan ada seorang bidan yang takut akan Tuhan sehingga ia melakukan pembangkangan kepada raja yang memerintahnya. Pada saat itu orang Israel semakin berkembang di Mesir. Firaun menjadi khawatir dan ia ingin menekan pertumbuhan orang Israel dengan memerintahkan agar bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani yang bersalin untuk membunuh bayi mereka jika bayi tersebut adalah laki-laki. Namun, Sifra dan Pua adalah orang yang takut kepada Allah, maka mereka pun tetap membiarkan anak laki-laki itu lahir. Benar saja, tindakan mereka diketahui oleh Firaun. Mereka berkelit dan mengatakan bahwa perempuan Ibrani pada umumnya kuat, sehingga mereka sudah melahirkan sebelum bidan datang. Kesetiaan Sifra dan Pua kepada Allah mendapatkan respon positif dari Allah.
Di ayat 20 kita bisa melihat bahwa Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, sehingga karena tindakan mereka bertambah banyaklah bangsa Israel dan sangat berlipat ganda. Sudah jelas, tindakan Sifra dan Pua adalah tindakan yang berisiko. Nyawa bisa menjadi taruhannya, namun mereka adalah orang yang berprinsip dan meletakkan kehendak Allah di atas kenyamanan dan keamanan pribadi. Dengan demikian, Allah pun melindungi, bahkan memberkati mereka. Diskusikan. 1. Sifra dan Pua dihadapkan pada sebuah pilihan dilematis. Tindakan mana yang benar? Pada akhirnya mereka memilih untuk membiarkan bayi laki-laki tersebut tetap hidup. Pertanyaannya, dalam kehidupan saudara, apa standar yang saudara pakai untuk menilai sebuah tindakan itu benar atau salah? 2. Pernahkah saudara mengalami dilema yang serupa dengan apa yang dialami Sifra dan Pua? Jika ada, ceritakanlah. Doakan. 1. Berdoa agar seluruh anggota PPW bisa terus percaya dan taat kepada Tuhan, apapun resikonya. 2. Kesehatan dan upaya setiap pihak dalam mencegah terjadinya gelombang ketiga pandemi COVID-19 pasca Nataru.